Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Setelah kita berkenalan dengan distribusi probabilitas diskret, di segmen ini kita akan mengulas secara singkat distribusi probabilitas kontinu yang sebagai catatan akan lebih banyak Anda temui di Teknik Kimia. Distribusi probabilitas kontinu sering dinyatakan secara matematik menggunakan fungsi rapat peluang atau probability density function atau sering juga disingkat sebagai PDF. Probabilitas dinyatakan dengan sejumlah parameter yang akan mengatur bentuk distribusinya. Sketsa di sebelah kanan menggambarkan suatu fungsi rapat peluang. Nah, perhatikan bahwa nilai yang Anda baca di sumbu tegak dari kurva ini itu tidak menyatakan nilai probabilitas dari kemunculan variabel acak X. Namun, Anda harus mengintegrasikan fungsi PDF dalam batas-batas tertentu untuk mendapatkan probabilitas. Misalnya, peluang variabel acak X bernilai antara A dan B adalah integral fx dx dengan batas-batas integral A hingga B, seperti yang saya gambarkan sebagai luas daerah di bawah kurva ini. Jadi, luas daerah di bawah kurva inilah yang menyatakan probabilitas, bukan nilai Y dari kurva fungsi rapat peluangnya. Satu lagi sifat PDF adalah bahwa luas total daerah di bawah kurva adalah eksak 1,0. Ya. Dalam hal contoh saya ini, jika Anda mengintegrasikan dari minus tidak terhingga sampai plus tidak terhingga, maka luas daerah total di bawah kurvanya adalah tepat 1,0, yang artinya dalam pencuplikan acak, kita pasti akan mendapatkan satu sembarang nilai X. Sekarang kita simak beberapa distribusi kontinu yang sering dijumpai dalam ilmu teknik secara umum. Distribusi kontinu yang paling terkenal tentulah adalah distribusi normal atau distribusi Gauss. Distribusi ini berbentuk lonceng yang simetris dan dikendalikan oleh dua parameter, yaitu rata-rata atau diberi simbol huruf Yunani mu dan simpangan baku yang diberi simbol sigma. Distribusi normal mengikuti aturan empirik 689599,7 seperti digambarkan di kanan bawah. Ya. Artinya probabilitas bahwa X bernilai dalam rentang plus minus 1 kali simpangan baku adalah 68%. Jika rentang ini saya perluas menjadi plus minus 2 sigma, 2 simpangan baku, maka probabilitasnya naik menjadi 95%. Dan jika saya perluas lagi menjadi plus minus 3 kali sigma, ya, maka probabilitasnya menjadi 99,7% atau hampir 100%. Kita bisa mendapatkan sejumlah tidak terhingga distribusi normal karena kita bisa mengatur nilai berapa saja untuk rata dan simpangan baku. Namun demikian, jika kita tetapkan rata sebagai 0 dan simpangan baku adalah 1,0, maka yang kita peroleh adalah distribusi normal yang sangat istimewa, yaitu distribusi normal standar, atau juga dikenal sebagai distribusi Z. Distribusi normal variabel X apapun bisa kita standarisasi dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini, yang mengubah X menjadi variabel Z. Di mana tabel distribusi Z merupakan salah satu lampiran standar dalam buku-buku teks statistika manapun. Berikut saya cantumkan scan copy dari dua buah buku yang berbeda. Angka-angka yang ada di dalam badan tabel ini menyatakan nilai probabilitas atau luas daerah di bawah kurva. Kolom paling kiri menyatakan nilai variabel Z hingga desimal pertama, dan baris pertama sebelah atas menyatakan desimal kedua dari nilai Z. Dalam menggunakan distribusi Z, hati-hati perhatikan baik-baik basis integralnya. Apakah buku Anda mengintegralkan dari Z sama dengan 0 hingga Z, seperti contoh sebelah kiri, atau dari minus tidak terhingga hingga nilai Z, seperti contoh sebelah kanan. Ya. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan perhitungan. Jadi kenali baik-baik bagaimana referensi yang Anda gunakan, baik itu buku teks maupun software misalnya, melakukan integrasi untuk menghitung probabilitas. Nah, berikut saya berikan dua contoh perhitungan sederhana dengan menggunakan distribusi Z. Pertanyaan pertama meminta Anda untuk menentukan nilai Z yang menghasilkan probabilitas satu sisi sebelah kiri sebesar 12,3%. Anda tinggal cari angka probabilitas yang paling mendekati, yaitu ini ya, 0,123024. Kemudian Anda baca nilai Z hingga desimal pertama di kolom sebelah kiri.
minus 1,1, dan Anda baca desimal kedua di baris paling atas, minus 0,06. Sehingga jawabannya adalah nilai Z sama dengan minus 1,16 yang menghasilkan probabilitas sekitar 12,3%. Contoh kedua adalah menentukan probabilitas untuk mendapatkan nilai Z lebih besar sama dengan 0,85 atau 85%. Silakan Anda simak sendiri penjelasan yang saya tulis di bawah sebagai latihan Anda. Beberapa distribusi probabilitas kontinu lain yang juga banyak digunakan adalah distribusi log normal dan distribusi T. Distribusi log normal terbentuk manakala nilai logaritma dari variabel acak X terdistribusi secara normal. Jadi bukan X yang terdistribusi secara normal, melainkan log X. Sementara itu, distribusi T, Anda lihat memiliki bentuk yang sangat mirip dengan distribusi normal, namun dikendalikan oleh satu tambahan parameter yaitu derajat kebebasan, yang diberi simbol huruf Yunani nu. Semakin rendah derajat kebebasan, maka bentuk distribusinya semakin lebar, atau melandai. Sementara itu, jika derajat kebebasan semakin naik dan mendekati nilai tidak terhingga, maka distribusi T menjadi identik dengan distribusi Z, yang bentuknya lebih runcing. Kita akan banyak menggunakan distribusi T dalam inferensi statistik di bab mendatang. Nah, saya tutup segmen ini dengan beberapa contoh yang menunjukkan betapa merasuknya distribusi probabilitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan Anda lihat di sini, Anda simak sendiri, ada 3 contoh yang saya lampirkan. Yang sebelah kiri adalah distribusi anomali temperatur, yang sebelah kanan atas adalah distribusi ukuran partikulat atmosfer dalam aerosol dalam atmosfer, dan yang kanan bawah adalah penggunaan distribusi normal sebagai dasar untuk menyusun kontrol chart untuk mengendalikan jalannya proses. Baik, terima kasih. Demikian perkenalan kita dengan distribusi probabilitas kontinu dan sampai jumpa di video berikutnya.